Sudah? Baiklah Anak Ibu, sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi dapat kita ambil pesan moral. Yang pertama, Allah menyuruh kita menjauhi berburuk sangka, baik kepada teman, kepada orang lain, kepada apalagi orang tua, dan kepada Allah yang terutama. Kita tidak boleh berburuk sangka. Semua yang terjadi pada diri kita hari ini adalah yang terbaik yang Allah kasih. Maka dari itu sebaiknya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang sebelumnya suka bertutur kata yang tidak baik, dirubah tutur katanya menjadi lebih baik. Yang sebelumnya suka berburuk sangka dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, kita rubah menjadi baik sangka. Oh, alhamdulillah dia melakukan itu pasti supaya sekolahnya menjadi bersih. Dimanapun asal lewat diambil sampah, dibantu bapak dan ibu gurunya. Itu kita berbaik sangka, aku harus seperti itu juga. Kita boleh iri kepada orang lain dalam dua hal. Satu, kalau dia berbuat baik kita iri. Kok dia tuh rajin kali sedekahnya ya, aku juga mau seperti dia. Oh, dia rajin kali ibadahnya ya, aku juga mau seperti dia. Boleh iri dalam kebaikan ya Anak Ibu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh teman kita, dilarang menggunjing. Menggunjing itu apa? Menceritakan keburukan orang lain, walaupun itu benar. Apalagi kalau hal tersebut tidak benar. Apa kata Allah tadi? Barang siapa yang menggunjingkan, menceritakan aib orang lain, dia sama seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Mau makan daging saudaranya sendiri. Apa perasaan kalian? Apa dalam Al-Quran tadi? Jijik. Kalau kalian jijik nanti di akhirat, kan Nabi sudah melihat tuh ada dua daging, satu daging segar, satu daging yang sudah busuk yang warnanya hijau hitam-hitam. Tetapi orang tersebut lebih memilih daging yang busuk tadi, dimakannya di ngelarang. Nanti melihat waktu peristiwa Isra Mi'raj, dilihatnya dagingnya apa ini Jibril? Apa kata Jibril? Itu adalah orang yang suka menggunjing. Misalnya si ini menceritakan aib ini menceritakan aib itu menceritakan aib itu. Tidak boleh, tutup mulutnya ya. Kita berusaha untuk banyak beristighfar. Karena apa? Nanti kita akan memakan daging yang busuk, daging saudara kita itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Apalagi pesannya yang ketiga? Satu, menjauhi prasangka. Dua, tidak menggunjing. Ayo, siapa yang pintar? Iya, pintar. Kasih tepuk tangan dulu untuk yang selalu jawab tadi. Azza. Siapa lagi tadi yang mau jawab? Alia. Siapa lagi tadi? Iya. Sama jago manda. Nah, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Apa contohnya mencari-cari kesalahan orang lain? Apa contohnya? Misalnya apa kita mencari-cari kesalahan orang lain? Misalnya kawan sudah berbuat baik, tapi tetap saja disalah-salahkan. Dia luput, padahal jelas dia yang melakukan kesalahan. Oh, dia tuh gak piket, saya buka, saya nengok, padahal dia piket. Dicari-cari saja kesalahan orang lain, yaitu tidak boleh. Yang baik itu adalah kesalahan kawan diingatkan, apalagi ketua kelas nih yang punya tanggung jawab sebagai pemimpin. Kalau temannya salah, diingatkan. Hai, siapa misalnya? Aulia misalnya. Kamu salah. Seharusnya hari ini kamu piket di umum. Kamu piketnya di kelas. Nah, silakan pindah ke umum piketnya. Kamu hari ini piket, tapi kok datangnya terlambat. Oh ya maaf teman-teman, besok saya akan memperbaikinya, tidak akan mengulanginya lagi ya. Jadi, kalau kawan berbuat salah diapakan? Diingatkan. Kalau menegurnya tidak boleh depan orang ramai. Ketua kelas panggil dulu. Kamu datang terlambat kan hari ini ya, kan bantu kawan. Nah, yang ditegur jangan marah. Kan kita yang memilih dia tadi sebagai pemimpin. Jadi kita harus patuh kepada pemimpin siapapun dia. Kalau dia salah diingatkan, kalau tidak mau diingatkan maka didoakan. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Sampai di sana paham? Nah, jadi apa yang harus kita jauhi dalam surat Al-Hujurat ayat 12? Satu, berburuk sangka. Jadi kalau kita tidak boleh berburuk sangka,
berbaik sangka. Apapun yang dilakukan orang kita harus positif. Oh iya ya, mungkin dia melakukan itu karena ini bukan ingin mendapatkan pujian. Ya, yang pertama pasti kita melakukan sesuatu karena Allah. Maka selalu ibu sampaikan, apapun yang akan kita lakukan awali dengan baca bismillah. Mau pakai sepatu baca bismillah. Mau belajar, mau buka HP saja baca bismillah. Supaya kalau ada yang buruk orang lewatkan di skip, jangan ditengok astagfirullahaladzim bagus nih ya orang ini. Jangan. Tetapi di skip astagfirullahaladzim matanya ditutup, dilewatkan. Yang jelek dari jangan malah ditengok alhamdulillah. Bukan salah ucapannya ya. Ucapannya astagfirullah, mohon ampun karena sudah matanya digunakan untuk melihat yang tidak baik. Oke, sampai di sana paham? Nah, jadi mulai hari ini kita harus selalu berbaik sangka kepada bapak dan ibu. Kenapa ibu marah tiap hari? Nah, pasti ada kan yang berpikiran seperti itu. Apalagi bully, kalau kita tidak suruh aku tidak teringat. Kalau kita tidak ngaji, aku pokoknya seperti ini bully itu. Malas nih anakku. Akhirnya aku marah mamaku, marah ibuku di rumah. Cuma gara-gara ada bawa juz amal. Padahal ibu mengajarkan bentuk kebaikan. Bawa juz amal dapat pahala, membaca dapat pahala, mendengar dapat pahala, apalagi mengamalkan berbaik sangka. Oh, bully itu marah karena dapat pahala kalau kita melakukannya. Oh, ibu kepala sekolah marah karena apa? Karena ibu sekolah mau mengajarkan disiplin. Kalau kalian disiplin, tidak mungkin ibu kepala sekolah marah, tidak mungkin bu Lili marah kalau kalian patuh disiplin. Kalau orang sudah disiplin, pasti dia akan berhasil. Disiplin waktu. Contohnya, apa amalan kita bangun subuh-subuh kan? Itu disiplin waktu. Kalau kita tidak bangun subuh, lambat kita laksanakan kegiatan. Menurut agama kita tinggal sholat subuh kita dosa besar kita. Kemarin sudah nonton kita dikit apa kalau orang meninggalkan sholat dengan sengaja? Seperti apa dia berjalan besok pada hari kiamat? Kepalanya di bawah, dia di atas. Apa? Gimana jalannya? Mirip babi, mau seperti babi. Jangan tinggalkan sholat besok pada hari kiamat. Itu kelas 9 yang sudah nonton. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja besok pada hari kiamat, dia berjalan kepada masa itu seperti babi. Bagaimana babi? Coba praktek, ayo. Ayo cepat. Masa orang babi tidak percaya gitu kan? Pasti mirip babi. Nah, ayo. Ya kan? Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja? Semua yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ibu perlu ya juga. Nah, berarti bisa kita akan jalan di hari kiamat seperti babi. Ya. Babi itu kan hidungnya di bawah besar. Mengapa hidung babi di bawah besar? Karena pada zaman Nabi Nuh, yang sudah dengar ceritanya kemarin, yang memakan kotoran semua hewan yang ada di dalam kapal. Makanya munculnya itu seperti kain-kain. Dia bersihkan seluruh kapal. Kalau tidak ada babi, tenggelam kapal Nabi Nuh. Karena sudah terlalu banyak kotor. Jam berapa punya? Ada kotor? 7.29. 7.29. Oh, 1 menit. Oke, jadi paham ya? Kita harus berbaik sangka. Mengapa Bapak dan Ibu marah? Karena saya berbuat salah. Karena Bapak dan Ibu guru ingin membimbing saya supaya disiplin, supaya mandiri, supaya bertanggung jawab. Besok kalian akan mengerti. Mengapa Ibu setiap hari kami nyapu? Kalau hari ini kalian tidak belajar nyapu, tidak belajar bersih-bersih, sampai dewasa malas. Percaya omongan Ibu. Makanya adik-adiknya dari mas sekarang walaupun masih kecil kasih dia tanggung jawab. Sore suruh dia nyapu, sore suruh dia tutup jendela, sore ajarkan dia untuk angkat jemuran, ajarkan dia cuci piring, ajarkan dia merapikan tempat tidur. Kalau tidak diajarkan sejak dini, akibatnya akan sulit kalau dewasa. Malas, itulah perilaku manusia. Sholat malas, apa malas? Karena tidak belajar sejak kecil. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, pintar. Belajar sesudah dewasa seperti mengukir di atas air. Kalau di atas batu, walaupun keras, walaupun sulit, akan menghasilkan
ada hasil. Jadi lebih baik mengukir di atas batu sejak kecil. Barakallahu fikum. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya ke atas, berdoa untuk amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi tujina biha min jami'il ahwali wa afwan. Khatimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatuh qalbi wa la ta'atin. Rabbana hab lana min as-solihin wa lana min as-solihin. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.